hold it. Talk to me. Halo guys, kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Talk to Me. Berawal ketika Cole sedang mencari saudara laki-lakinya Duckett, namun dia tidak menyadari malah menghadapi masalah baru setelah menemukan adiknya tersebut guys. Di tengah keramaian, Duckett seperti kehilangan dirinya sendiri dan tiba-tiba menikam Cole. Tak hanya itu saja, Duckett juga tiba-tiba mengakhiri hidupnya dengan menikam wajahnya sendiri. Tentu kalian penasaran kan dengan ceritanya seperti apa? Kuy, langsung saja kita simak guys. Tapi jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Di awal kisah, seorang remaja berusia 17 tahun, dia bernama Mia yang tengah memperingati kematian ibunya 2 tahun yang lalu. Di rumah dia tinggal berdua saja dengan sang ayah. Tapi hubungannya dengan sang ayah juga tidak begitu dekat dan Mia merasa ada yang disembunyikan darinya. Mia juga memiliki sahabat bernama Jet. Pada masa-masa sulitnya, keluarga Jet lah yang selalu menyemangati dan memberikan support kepada Mia. Jet juga memiliki seorang adik yang bernama Raleigh. Pada malam itu, Jet, Mia, dan Raleigh pergi ke rumah teman mereka yang sedang mengadakan sebuah pesta. Sesampainya di sana, Mia terlihat agak canggung karena dia tidak terlalu terbuka dengan temannya yang lain. Tidak lama kemudian, pacar Jet juga datang ke sana. Dia bernama Daniel. Nah guys, Daniel ini juga merupakan mantannya si Mia. Biarpun sudah mantan, tapi mereka masih temenan. Tidak lama kemudian, teman mereka yang bernama Hailey mengajak mereka semua untuk memulai sebuah permainan, yaitu permainan pemanggilan arwah. Permainan ini sendiri menggunakan media patung tangan atau sebuah lilin. Harley pun bertanya siapa dari mereka yang mau main duluan. Lalu tiba-tiba Mia bersedia untuk menjadi orang yang pertama maju. Kemudian Hailey pun menjelaskan permainannya. Di sini tubuh Mia akan dirasuki oleh sesosok arwah dan dia cuma diberikan waktu paling lama 90 detik. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, kemungkinan arwah itu tidak mau keluar dan akan menetap di tubuh Mia. Permainannya cukup simple guys. Di sini Mia harus memegang patung tangan itu dan kemudian mengatakan talk to me. Di sini Mia kaget karena tiba-tiba muncul sesosok mengerikan di depan wajahnya. Setelah dia melihat sosok itu, Mia harus mengatakan I let you in untuk mengizinkan makhluk itu merasuki tubuhnya dan Mia pun kembali melakukannya. Tapi kali ini muncul sosok yang berbeda. Makhluk itu pun mulai merasuki tubuh Mia. Mereka yang menonton malah tertawa dan tidak ada takut-takutnya sama sekali. Memang kalau sekarang kayaknya setan udah nggak ada harga dirinya lagi ya guys. Kemudian Mia yang dirasuki melihat ke arah Raleigh dan berkata kalau mereka alias para arwah menyukainya. Kemudian pintu tertutup dengan sendirinya dan lagi-lagi mereka malah terlihat kagum. Di saat waktu sudah masuk ke 83 detik, Hailey pun menyuruh Josh untuk melepaskan patung tangan itu dari Mia. Tapi arwah yang ada di tubuh Mia menolak. Dia terus berkata kepada Raleigh dan menyuruhnya untuk segera lari. Lalu karena waktu sudah lewat dari 90 detik, mereka pun segera menarik paksa tangan tersebut, kemudian mematikan lilinnya dan akhirnya Mia pun kembali tersadar. Singkat cerita, ketika mereka sudah kembali ke rumah masing-masing, Jet Raleigh pun menghampiri Mia dan dia bertanya bagaimana rasanya setelah dirasuki oleh arwah. Mia pun mengatakan kalau kejadian itu sangat luar biasa dan dia merasa telah lahir kembali. Mia juga sedikit curhat tentang kematian ibunya yang diakibatkan oleh overdosis obat tidur. Dan hal itu membuat Mia merasa sangat sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya di sekolah, Jet dan Mia terlihat menemui Hailey. Jet mengajak Hailey untuk kembali memainkan permainan itu karena pacarnya si Daniel sangat penasaran bagaimana rasanya dirasuki oleh arwah. Di sini Hailey pun setuju dan mereka berencana akan melakukannya nanti malam di rumah Jet. Singkat cerita, pada malam harinya mereka semua sudah berkumpul dan akan memulai permainan tersebut. Karena ibu Jet melarang mengadakan pesta besar di rumah mereka, jadi yang datang nggak terlalu banyak guys. Daniel pun memulai permainannya. Dia langsung memegang patung tangan dan mengucapkan kalimat itu. Sehingga dia pun kerasukan entah arwah apa yang merasukinya. Yang pasti itu setan cabul guys. Secara tidak sadar Daniel pun menggesekkan rudalnya ke lantai sampai anjing milik temannya itu Raleigh menghampirinya dan Daniel pun langsung sama anjing itu melakukan esek-esek guys. Melihat hal tersebut membuat semua orang di rumah itu tertawa dan agak merasa jijik.
Kemudian Jet yang tidak tega melihatnya langsung mengambil patung tangan itu dan mematikan lilinnya. Daniel yang sudah sadar pun emosi ketika melihat Harley merekam kejadian tadi dan ingin mempermalukan dirinya. Tak lama kemudian Riley merasa penasaran dan ingin mencoba permainan itu juga. Tapi tentu saja Jet melarang Riley karena permainan ini sangat berbahaya. Ditambah lagi Riley ini belum cukup umur. Terjadilah perdebatan di antara mereka, sampai akhirnya Jet kesal dan pergi ke dalam kamarnya. Lalu Mia berusaha menenangkan Riley dengan mengizinkannya untuk mencoba permainan itu. Tapi dengan satu syarat, dia hanya boleh bermain dalam waktu 50 detik dan tidak lebih. Tentu saja hal itu membuat Riley sangat senang. Dia pun memegang patung tangan itu dan mulai mengucapkan kalimatnya. Di sini Mia sangat kaget karena arwah yang memasuki tubuh Riley adalah arwah ibunya. Setelah 50 detik berlalu, Harley pun ingin menghentikan permainan itu. Namun dia dilarang sama Mia. Karena Mia masih ingin berbicara dengan ibunya dan karena ulah si Mia, waktu pun sudah melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan dan sampai melebihi 2 menit yang membuat arwah tersebut menetap di tubuh Riley. Lalu yang lebih menakutkan lagi, arwah tersebut membuat Riley menyakiti dirinya sendiri. Jet yang menyadari ada keributan berusaha menghentikan adiknya, tapi semua itu sudah terlambat guys. Terlihat tangan Mia pun bergetar dengan rasa penyesalan yang luar biasa. Tidak lama kemudian polisi pun datang ke sana dan mereka semua tidak bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi. Singkat cerita, Jet dan ibunya menjaga Riley yang sedang sekarat di rumah sakit. Terlihat juga Mia datang ke sana untuk meminta maaf kepada Jet dan ibunya. Tapi melihat kondisi Riley sekarang, Jet dan ibunya pun sangat marah kepada Mia karena Mia sudah mengizinkan Riley memainkan permainan tersebut. Ibunya juga meminta Mia untuk pergi dari sana dan dia juga mengancam akan melaporkan Mia ke polisi jika Mia berani datang ke sini lagi. Di sini Mia sangat menyesal karena keegoisannya tadi membuat Mia kehilangan orang-orang yang peduli terhadapnya. Saat ingin pergi dari rumah sakit, Mia melihat bayangan ibunya dari kaca dan dia pun mengikutinya. Ketika sampai di toilet, dia mendengarkan suara ibunya meminta tolong. Tapi pas dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dalam keterpurukannya, Daniel pun menghampiri Mia agar Mia bisa sedikit lebih tenang. Di tengah malam ketika mereka lagi tidur, tiba-tiba Mia melihat sosok arwah yang datang dan menjilati kaki Daniel. Mia berusaha untuk berteriak dan membangunkan Daniel. Tapi pada saat Daniel terbangun, sosok yang menjilati kakinya adalah Mia itu sendiri. Daniel yang ketakutan pun langsung pergi dari sana. Scene beralih ke rumah sakit memperlihatkan Jet yang sedang membersihkan tubuh Riley di kamar mandi. Di sini tiba-tiba Riley menyerangnya dan kembali menyakiti dirinya sendiri. Karena hal itu mereka kembali berkumpul untuk membicarakan kondisi Riley yang semakin mengkhawatirkan. Mia juga berkata kalau belakangan ini dia sering melihat arwah ibunya. Sehingga kemudian Harley pun membicarakan soal Deckard, orang yang menusuk saudaranya sendiri di awal film tadi. Dan ternyata patung tangan itu mereka dapatkan dari si Deckard sebelum dia meninggal. Deckard pernah bercerita kepada mereka kalau dia juga sering mengalami kejadian-kejadian aneh setelah memainkan permainan tersebut. Sampai akhirnya dia mengalami skizofrenia dan menusuk saudaranya sendiri. Lalu Deckard mengakhiri hidupnya di sini. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Cole yang lagi nunggu bus di pinggiran jalan, tapi Cole tidak mau membahasnya karena dia tidak ingin teringat lagi dengan kejadian itu. Dia juga marah kepada Josh dan Hailey karena merekalah yang selalu mengajak Deckard memainkan permainan tersebut, yang membuat Deckard berakhir dengan tragis. Tidak ada pilihan lain. Di sini Mia ingin Riley kembali memainkan permainan itu dan menyelesaikan apa yang belum mereka selesaikan di sini. Mendengar permintaan itu, awalnya Jet tidak setuju, tapi tidak ada salahnya jika mencoba sekali lagi. Lalu mereka pun kembali ke rumah sakit, kemudian menempelkan tangan Riley ke patung tangan itu. Tapi tidak ada respon dari Riley. Mia pun memutuskan untuk memainkannya sendiri dan berkomunikasi dengan arwah Riley, karena dia yakin arwah Riley sedang terjebak di alam roh. Namun saat ini bukan arwah Riley yang datang, melainkan arwah seorang anak kecil. Mia pun meminta tolong kepada anak itu untuk membantunya mencari arwah Riley dan anak itu pun bersedia mengantar Mia. Lalu kemudian anak itu membawa Mia masuk ke dalam alam roh. Di sini Mia melihat arwah Riley yang sedang ditahan dan dikerumuni oleh roh-roh jahat. Setelah Mia sadarkan diri, dia pun berkata kalau dia melihat Riley yang sedang ditahan dan disiksa oleh para roh jahat.
Mereka tidak akan berhenti menyakiti Riley sampai Riley kembali ke dunia nyata. Singkat cerita, Mia kembali ke rumah dan bertemu dengan ayahnya. Di sini ayahnya ingin mengatakan apa yang selama ini dia sembunyikan dari Mia, yaitu sebuah surat dari mendiang ibunya yang ditujukan untuk Mia dan ayahnya. Dari surat tersebut diketahui kalau sepertinya ibu Mia sengaja ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum banyak obat sehingga overdosis. Hal itu dia lakukan karena sudah terlalu menderita karena penyakitnya dan dia tidak ingin melihat Mia dan ayahnya terus-terusan bersedih. Itulah kenapa ayahnya selalu merahasiakan hal ini. Dia tidak ingin Mia mengetahui fakta yang sebenarnya kalau sang ibu tewas akibat bunuh diri. Di saat ini seketika Mia kembali melihat bayangan ibunya dari kaca yang berkata kalau ayahnya berbohong. Pada saat di dalam kamar, arwah ibu Mia berkata kalau tadi itu bukanlah ayahnya yang asli, melainkan roh jahat yang menyerupai ayahnya dan dia ingin menyakiti Mia. Ibunya juga berkata kalau sekarang Riley sedang menderita dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Riley adalah dengan membunuhnya agar bisa mengakhiri penderitaan yang Riley rasakan. Karena para roh jahat itu tidak akan melepaskan Riley. Tidak lama kemudian ayahnya yang palsu masuk ke sana dan berusaha menyerang Mia. Sementara itu ayah Mia yang asli mendengar keributan dan berusaha masuk ke kamar Mia. Di dalam kamar, Mia mengambil gunting yang ada di sampingnya. Lalu secara bersamaan ayah Mia yang berhasil masuk ke kamar langsung ditusuk oleh si Mia karena Mia menganggap itu adalah roh jahat yang berusaha menyerangnya. Singkat cerita, Mia menelpon Jet dan Mia berkata kalau mereka bisa menyelamatkan Riley. Dia pun menyuruh Jet untuk segera datang ke rumahnya karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Tapi ternyata Mia berbohong dan sebenarnya sekarang dia sudah berada di parkiran rumah sakit. Kemudian Mia masuk ke kamar Riley dan berniat ingin membunuhnya. Tapi tidak lama setelah itu ibu Riley datang ke sana. Dia meminta maaf kepada Mia karena kemarin sudah mengusirnya. Ibunya juga sadar kalau ini sepenuhnya bukanlah kesalahan dari Mia. Mia sudah mereka anggap sebagai keluarga sendiri. Ibunya tahu Mia nggak mungkin menyakiti Riley. Di sisi lain, Jet sudah sampai di rumah Mia. Tapi pada saat masuk ke dalam, dia tidak menemukan Mia. Dia malah melihat ayah Mia yang lagi sekarat dan berlumuran darah. Jet pun dengan cepat segera menelpon ibunya. Dia mengingatkan sang ibu untuk melarang Mia menemui Riley. Tapi ketika ibunya kembali ke kamar, ternyata Mia dan Riley sudah menghilang. Lalu saat Jet kembali ke rumah sakit, dia melihat Mia yang sedang membawa Riley menggunakan kursi roda. Dia pun segera mengejarnya. Di sini Mia berniat mendorong Riley ke jalan raya untuk mengakhiri penderitaannya. Terlihat banyak roh jahat mengerumuni Mia, termasuk arwah ibunya, dan mereka terus menghasut Mia untuk segera membunuh Riley. Lalu kemudian terjadilah kecelakaan, tapi yang terkapar di jalan malah si Mia, bukan si Riley. Lalu tiba-tiba Mia sudah berada di rumah sakit. Di sana dia melihat kalau si Riley sudah mulai membaik dan sudah bisa pulang dari rumah sakit. Tapi anehnya selama dia berkeliling, tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat di cermin. Kemudian Mia melihat ayahnya yang sedang berjalan di lorong rumah sakit. Ketika dia mengejar dan memanggil ayahnya, tiba-tiba semua berubah menjadi gelap. Lalu dari kejauhan, Mia melihat ada sebuah tangan yang menjulur dan terdapat lilin di sana. Ketika Mia memegang tangan itu, tiba-tiba dia bertemu dengan beberapa orang yang ternyata lagi memainkan permainan tersebut dan film pun selesai. Nah guys, di sini Mia sudah mati dan menjadi arwah. Orang-orang yang lagi bermain tadi sepertinya tidak sengaja memanggil arwahnya si Mia dan kayaknya Mia tewas karena didorong oleh Jet yang sudah sampai di tempat mereka. Terima kasih ya sudah menonton di channel Layar 21 TV. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar bisa mendapatkan update film terbaru dari saya. Sekarang waktunya Mimin pamit undur diri ya guys. Bye-bye.